Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Senang sekali dapat beribadah bersama pada momen Jumat Agung hari ini. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan syukur Jumat Agung dan Paskah, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking. Atas nama GBI Philadelphia di nomor 025-068-1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan bersama. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita yang luar biasa. Hari ini kita memperingati di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di pujian dengan iman kita. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena darah-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu buat pemulihan-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada pengampunan yang Kau berikan kepada kami, Yesus. Terima kasih, Yesus.
bersyukur buat segala pengorbanannya di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Darah-Mu tercurah bagi kami. Darah-Mu tercurah memulihkan, menyembuhkan, memulihkan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami Tuhan berseru, ada pengampunan dari Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Shikira balalalalalalalala bayase. Shikira balalalalalalalala bayase. Shikira balalalalalalalala bayase. Shikira balalalalalalalala bayase. Pengampunan, pengampunan Tuhan, pemulihan Yesus. Shikira balalalalala bayase. Di dalam Engkau ada pengampunan, di dalam Engkau ada pemulihan Yesus. Shikira balalalalala bayase. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yesus. Shikira balalalalala bayase. Shikira balalalalala bayase. Tetap rasakan hadirat Tuhan. Tetap rasakan hadirat Tuhan. Kita bersyukur, bersyukur, bersyukur buat pengorbanan Tuhan untuk kita saudara. Haleluya Yesus. Darah-Mu menyucikan. Terima kasih Yesus. Oh
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan ada kuasa. Mari kita nyanyikan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau mengagungkan nama Engkau. Nama di atas segala nama. Allah di atas segala Allah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Sekali lagi bertepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Sama-sama katakan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu Tuhan. di kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan roh kami. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Selamat bertepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung, memperingati karya penebusan yang Kau sudah berikan lewat anak-Mu di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini tuntun kami dengan rema firman-Mu. Ubah hidup kami Tuhan, bawa kami untuk terus berlari-lari dalam panggilan-Mu, siap menyongsong Maranatha, kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, senang kalau kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Dan hari ini kita ada di ibadah Jumat Agung.
Saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna di tahun revival and restoration ini. Puji Tuhan saudara, kalau tahun ini kita boleh kembali memperingati Jumat Agung. Kita boleh mengalami kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Hari ini saya percaya ada pesan Tuhan yang sangat amat penting. Saya ulangi saudara, ada pesan Tuhan yang sangat amat penting untuk keluarga besar GBI Philadelphia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika seorang tidak saudara dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hari ini judul khotbah saya adalah kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua. Saudara, semua kita tentu pernah mengalami yang namanya kelahiran yang pertama. Yaitu hari di mana kita lahir ke dunia. Setelah kita dikandung dalam kandungan ibu selama 9 bulan, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah mengalami kelahiran yang kedua? Karena Yesus berkata, kecuali kita mengalami kelahiran yang kedua, artinya ini sebuah syarat, saudara, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, hanya karena hari ini kita ada di gereja, atau kita sudah Kristen untuk waktu yang panjang, atau dulu kita pernah ambil sebuah keputusan ikut Tuhan saat altar call, atau kita sudah pernah dibaptis saat ada tantangan setelah KKR zaman pemuda dulu. Bukan berarti tidak perlu untuk kita tetap menguji diri kita, iman kita, keadaan rohani kita dan hati kita, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran yang kedua seperti yang Yesus tekankan? Jujur saudara, saya sangat mengasihi setiap saudara. Itu sebabnya hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman ini supaya setiap jemaat Philadelphia sungguh-sungguh semua kita lahir baru dan kita masuk dalam kerajaan surga. Sama-sama katakan amin, saudara. Mari siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, saat ada seorang ahli Farisi yang datang kepada Yesus dan memuji dirinya, berkata bahwa Yesus utusan Allah karena tanda-tanda yang dia kerjakan, apa jawaban Yesus, saudara? Kurang lebih Yesus berkata, engkau akan masuk ke dalam neraka jika engkau tidak lahir baru, jika engkau tidak mengalami kelahiran yang kedua. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, ini bicara tentang air dalam kandungan seorang ibu, yaitu kelahiran jasmani yang pertama, saudara, jadi bukan baptisan air, dan roh, ini baru bicara tentang lahir baru atau kelahiran yang kedua, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Perhatikan saudara, Yesus berkata kita harus, bukan kita sebaiknya, bukan kita dihimbau, bukan kita diajak saudara, melainkan kita harus lahir baru. Artinya saudara alami kelahiran yang kedua, lahir oleh roh. Barulah kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama saudara boleh catat, kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Saudara, seringkali kita tidak terlalu fokus kepada ahli Farisi saat kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu keliru dalam pemahaman. Sehingga keliru juga dalam praktek cara hidup mereka. Mereka legalistik, saudara. Jangan merokok tapi tidak jaga kolesterol. Padahal tubuh kita ini bait Allah. Jadi kita harus jaga seutuhnya, saudara. Ahli Farisi ini memang ahli dalam hal menambah aturan demi aturan di atas firman. Tapi tidak semua ahli Farisi itu buruk total. Karena mereka mempelajari Taurat sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang rajin ke ibadah. Mereka, saudara, itu tekun berdoa. Bahkan untuk menjadi ahli Taurat, mereka harus menghafal 5 kitab pertama dari perjanjian lama. Mereka taat puasa, saudara, 2 kali dalam seminggu. Dan mereka percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi saudara mirip atau serupalah dengan orang yang rajin ke gereja di akhir zaman ini. Bagaimana dengan Nikodemus? Kemungkinan besar saudara Nikodemus ini mau tahu lebih tentang Yesus dan dia ingin percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, layaknya Nikodemus yang taat perintah Tuhan. Rajin ke ibadah, berdoa, baca firman, puasa, percaya Tuhan itu ada. Percaya tanda heran yang Yesus kerjakan. Kita bisa lakukan semua kegiatan agamawi ini, tapi belum lahir baru seperti yang Tuhan Yesus tekankan. Saya ulangi saudara, seperti Nikodemus yang rajin ibadah, berdoa, baca Taurat, percaya Tuhan itu ada. Percaya tanda-tanda heran yang Yesus kerjakan. Kita bisa melakukan semua kegiatan agamawi ini, tetapi belum lahir baru seperti yang Yesus tekankan. Saudara, Yesus tidak katakan ini kepada seorang penjahat atau pendosa, kepada pelacur atau penipu atau pemungut cukai, saudara. Yesus katakan ini kepada seorang yang rajin ke ibadah. Apa artinya? Orang bisa merasa atau tanda petik saudara percaya Yesus, tetapi sesungguhnya belum dilahirkan kembali seperti teguran Tuhan Yesus. Ini yang pertama, saudara. Kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Yang kedua, saudara boleh catat, banyak orang belum mengalami kelahiran yang kedua. Banyak orang belum mengalami kelahiran yang kedua. Maaf, saya harus jujur. Banyak orang mengira mereka sudah lahir baru, tapi ternyata belum lahir baru, belum mengalami kelahiran yang kedua. Jemaat Philadelphia yang saya kasihi, salah satu khotbah Yesus yang paling terkenal adalah khotbah di bukit dalam Matius pasal yang ke-7. Mari sama-sama kita baca saudara Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Katakan banyak. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang
mendapatinya? Katakan sedikit. Saudara, saya mau bertanya, mana yang lebih jumlahnya? Banyak atau sedikit? Tentu jawabannya banyak itu jumlahnya lebih, sudah. Artinya Yesus berkata, lebih banyak yang akan ke neraka daripada yang ke surga. Saya ulangi, saudara. Yesus berkata, lebih banyak yang akan menuju kepada kebinasaan daripada yang menuju kepada hidup kekal. Seringkali kita lupa ini, saudara. Karena biasanya di pemakaman, pemimpin upacara hanya berkata, sekarang dia sudah berada di tempat yang lebih baik. Tapi bagaimana kalau selama hidupnya, saudara, dia ini hidup sama seperti iblis? Menghalalkan segala cara, yang penting saya untung, yang lain biar rugi, hancur, tidak ada masalah, saya tidak peduli. Kata-katanya membunuh, bukankah iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan? Kata-katanya selalu menghancurkan, mengutuki, mengadu domba, mengintimidasi, membuat pertengkaran dan perpecahan. Dikuasai oleh hawa nafsu, saudara, kedagingan, pesta pora, kemabukan, tidak punya penguasaan diri. Saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang kita masing-masing harus jawab dengan jujur hari ini. Apakah saya sudah lahir baru? Apakah saya sudah lahir baru? Karena Yesus berkata, kecuali kita dilahirkan kembali oleh Roh, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Maaf saudara, saya keras hari ini. Karena saya tidak mau, tidak jumpa dengan saudara dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan perkataan Yesus, saudara. Aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, Yesus berkata kita tidak pernah ketemu. Kita tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah bersekutu, kita tidak pernah bersama-sama. Atau dalam kata lain, saudara, kamu tidak pernah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal mereka adalah orang-orang yang aktif melakukan kegiatan rohani. Memanggil nama Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Philadelphia, kalau Yesus berkata banyak yang dia tidak kenal. Walaupun aktif melakukan kegiatan rohani, aktif melayani di gereja, berapa banyak lagi yang pasti dia tidak kenal. Yang hanya datang ke gereja sekedar saja karena rutinitas. Yang tidak pernah baca Alkitab secara pribadi. Yang hanya ke gereja saat Natal ataupun Paskah. Ini yang kedua, saudara. Banyak orang belum mengalami kelahiran yang kedua. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, saudara boleh catat, ada proses untuk mengalami kelahiran yang kedua. Ada proses untuk kita bisa mengalami kelahiran yang kedua. Saudara, kalau Yesus berkata bahwa kita harus lahir baru, bukankah secara jasmani, benih dalam kandungan ibu itu memang tidak langsung lahir, saudara? Yang ada adalah sebuah proses terjadi lebih dulu. Dari saat mula terjadi kehamilan, lalu benih itu mulai bertumbuh dalam kandungan. Masa yang tidak mudah, tidak nyaman bagi seorang ibu. Baru setelah itu dilahirkan. Jadi urutannya adalah, saudara, hamil artinya ada benih, lalu mengandung ada proses, baru lahir. Kesimpulannya, apakah mungkin selama ini kita keliru mengira momen Tuhan memanggil kita sebagai momen kita sudah lahir baru? Apakah hari ini kita keliru mengira, saudara,
momen di mana Tuhan memanggil kita adalah momen di mana kita sudah mengalami kelahiran yang kedua. Padahal yang tepat adalah Tuhan memanggil kita, artinya ada benih kebenaran dalam diri kita yang Tuhan taruh lewat rohnya. 1 Korintus 12 ayat 3b, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus menaruh benih sehingga kita dapat mengaku Yesus Tuhan, kita percaya kepada Dia, kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Tapi ini belum lahir, saudara, baru benih. Lalu ada proses di mana kita bertumbuh dan dibentuk. Tuhan mulai remukkan keakuan kita, keegoisan kita, lewat peristiwa, lewat firman, lewat orang-orang dalam hidup kita. Dan ini tidak nyaman, sama seperti ibu yang mengandung. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di tahap ini saudara, kita melepaskan hak. Di sini kita berkata, Tuhan, aku tunduk kepada kehendak-Mu. Di sini saudara, kita dibentuk Tuhan makin serupa hari demi hari. Baru setelah itu kita lahir, saudara. Lahir baru, mengalami kelahiran yang kedua, masuk dalam kerajaan surga. Hari ini tidak kebetulan kalau saudara hadir di ibadah ini. Saudara mungkin hanya ke ibadah kalau Jumat Agung dan Natal. Atau saudara setiap minggu ke ibadah tapi Senin sampai Sabtu saudara hidup sesuka hati. Atau saudara sudah pelayanan tapi masih belum melepaskan hak, belum lahir baru. Pelayanan saudara hanya pertunjukan, bukan persembahan. Saya ingin bilang, Tuhan sayang kepada saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Dia mau saudara dengar kebenaran ini supaya saudara lahir baru dan punya jaminan hidup kekal. Masuk dalam kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan surga. Urutannya saudara, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia firman yang jadi manusia. Dia lahir dari perawan Maria. Dia tidak berdosa selama hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah selama-lamanya. Setelah itu, kita punya kerinduan untuk lepaskan hak kita, saudara. Bukan supaya bisa menggapai surga, tapi karena kita tidak mungkin bisa pernah menggapai surga dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus sudah mati ganti kita sehingga kita yang percaya itu menerima surga. Itu sebabnya sekarang kita mau hidup bagi Dia. Melepaskan hak. Menyangkal diri, bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus. Memikul salib artinya menyalibkan kedagingan kita. Dosa favorit kita. Mengasihi Tuhan dan benci kepada dosa. Kita mulai baca firman sungguh-sungguh. Kita mulai cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan setiap hari. Kita mulai bertumbuh dalam komunitas orang percaya di gereja lokal, di komunitas rukun. Kita mulai melayani Tuhan dan jiwa-jiwa bersaksi, memenangkan jiwa, mengerjakan amanat agung. Setiap hari makin serupa dengan Yesus, makin dipimpin oleh roh bukan daging. Kita menanggalkan cara-cara kedagingan. Kita menghasilkan buah-buah roh, kita diurapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk visi Tuhan, panggilan Tuhan. Keluargaku diselamatkan, kotaku mengalami revival, kawasan bahkan bangsaku melihat kemuliaan Tuhan. Disinilah kita dikatakan lahir baru, ciptaan baru, siap masuk dalam kemuliaan surga. Tapi saya masih ada kelemahan, Pastor. Saudara, weakness itu berbeda dengan wicked. Saya ulangi. Weakness is different with wicked. Kelemahan itu berbeda dengan kejahatan. Dulu waktu belum lahir baru, dasar kita itu dosa, saudara. Langsung marah, tidak tahan nafsu, egois, kasar, jahat kita. Tapi setelah lahir baru, dasarnya itu kuasa Tuhan. Yes, masih digoda, tapi bukan lagi dikuasai dosa. Melainkan setiap hari mengalahkan dosa. Ada kelemahan, tapi mau bangkit. Minta Tuhan mampukan. Sehingga menang. Makin serupa
makin berbuah. Yang setuju katakan amin. Ini yang ketiga, saudara. Ada proses untuk mengalami kelahiran yang kedua. Inilah pesan Tuhan bagi gerejanya dalam memperingati Jumat Agung tahun ini. Bahwa ada kelahiran yang kedua. Kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Banyak orang belum mengalami kelahiran yang kedua. Ada proses untuk mengalami kelahiran yang kedua. Hari ini, apakah saudara sudah lahir baru? Atau saudara belum berubah hidupnya, kesehariannya, perkataannya, perbuatannya? Ingat saudara, grace is power, not pardon. Anugerah Tuhan itu kuasa untuk menaklukkan dosa, bukan alasan. Karena Tuhan sudah ampuni sehingga saya bebas berbuat dosa. Orang yang alami Yesus itu bukan cari alasan untuk berdosa karena sudah dibayar semua lunas, saudara. Hidup sesuka hati, menyakiti, memuaskan hawa nafsu, berbuat kejahatan. Saudara, orang yang alami Yesus sungguh-sungguh itu benci dosa. Saya ulangi, kalau saudara sungguh-sungguh mengalami Yesus, saudara benci kepada dosa. Yes, kita dibenarkan oleh darah Yesus, bukan usaha kita. Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tapi buah hidup kita, saudara, adalah tanda, bukti. Apakah kita sungguh-sungguh sudah terima Yesus dan lahir baru atau belum? Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, artinya sudah menerima kasih Tuhan terlebih dulu sehingga sekarang bisa mengasihi Tuhan. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tandanya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, artinya lahir baru, mengalahkan dunia, menang atas dosa. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang beri kekuatan. Hari ini saudara, Tuhan sudah beri kita kuasa untuk menang atas dosa. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak berdosa, saudara, bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita berusaha untuk mendapatkan tiket pintu surga, tapi karena kita sudah terima surga lewat Tuhan Yesus. Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan kita ingin hidup mengabdi kepada Tuhan, saudara. Yesaya 53 ayat 5 bagian A, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara, kalau hari ini cara hidup kita belum menang dari dosa, masih terus wicked, artinya masih jahat, saudara. Tidak ada alarm, rasa bersalah, ingin bertobat dan ingin berubah dari cara hidup yang salah. Pertanyaan besar, apakah kita sudah terima anugerah keselamatan dan lahir baru atau belum? Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Sehingga, buat saudara yang belum pernah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus hari ini, akuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Akui bahwa saudara adalah orang berdosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Dan saudara butuh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Dia mati bagi saudara, Dia bangkit bagi saudara. Hari ini serahkan dirimu, saudara, untuk terima Tuhan dan hidup mengikut Tuhan. Khusus buat saudara yang belum pernah menyerahkan diri kepada Kristus. Menjadi Kristen artinya pengikut Kristus. Saudara tidak punya keyakinan kalau saudara tutup mata di bumi, saudara akan masuk surga. Dimanapun saudara berada, saudara boleh letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Bukti bahwa saudara mau menyerahkan diri kepada Yesus. Ikuti doa saya, saudara. Tuhan, ampuni aku atas semua dosa, atas semua kedagingan, atas semua kejahatan, atas semua pelanggaranku. Hari ini, aku mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, aku terima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatku,
Dan mulai hari ini, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Tapi aku hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Tuntun aku, urapi aku. Pakai hidupku untuk jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Saya ingin katakan bagi saudara yang sudah mengucapkan doa tadi. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, hidup saudara tidak akan sama lagi. Karena ada kuasa yang mengalahkan maut tinggal di dalam saudara. Kuasa yang akan memampukan saudara mengalahkan dosa. Saudara sudah mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Berikutnya, buat saudara yang sudah Kristen lama, tapi tidak ada perubahan hidup. Saudara masih hidup sama dengan dunia. Bahkan saudara mungkin lebih jahat dari orang dunia. Lebih egois dari orang dunia. Mari hari ini, buat keputusan. Bahwa saudara mau bertumbuh dan diproses Tuhan. Bahwa bukan hanya saudara tinggal jadi benih, tapi lahir baru. Saudara mau sungguh-sungguh hidup buat Yesus yang sudah mati bagi saudara. Karena kuasa Tuhan ada pada saudara. Tinggal saudara yang tunduk pada otoritas Tuhan, bukan terus dikuasai oleh dosa, hawa nafsu dan kedagingan saudara. Jangan seperti orang Farisi yang melakukan kegiatan ibadah agamawi tapi belum lahir baru. Doa di muka umum supaya dilihat orang, baik di gereja tapi jahat di luar gereja. Atau bahkan sombong rohani merasa hebat karena semua rutinitas agamawi. Padahal semua karena anugerah Tuhan, saudara. Padahal belum sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup dari dalam. Belum menundukkan diri seutuhnya kepada firman Tuhan. Kalau itu saudara, mulai hari ini bertobat. Praktek firman, saudara. Hidup buat Tuhan Yesus, bukan lagi untuk diri sendiri. Layani Tuhan, tapi bukan untuk maksud yang salah. Layani Tuhan karena Dia terlebih dulu sudah melayani kita, mati tersiksa bagi kita. Bukan karena kita merasa mampu mencapai surga. Bukan karena kita menggunakan itu sebagai ajang pameran dan kebanggaan diri. Di rumah, di gereja, di kantor, di kelas, kita sama-sama mencerminkan Kristus. Orang-orang sungguh-sungguh melihat ada perubahan hidup di dalam kita. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sungguh-sungguh kita dilahirkan kembali oleh Roh. Ada yang berbeda dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari saudara, sekali lagi sama-sama kita semua tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penebusan-Mu di atas kayu salib. Karya penebusan-Mu yang sempurna itu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam kami. Sehingga kami mampu untuk menghidupi firman, mampu menang dari dosa, mampu untuk bisa saudara menjadi saksi-Mu, mampu untuk bisa menghidupi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lepaskan hak kami. Kami mau hidup sepenuhnya hanya bagi-Mu Yesus. Dan biar dunia dapat melihat bahwa sungguh-sungguh ada yang berbeda dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mengaku Kristen, tapi hidup kami sama seperti dunia. Melainkan kami sungguh-sungguh mengalami Kristus. Dan hidup kami mengalahkan dosa. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami mempraktekkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada setiap daripada kami. Dan hari ini kami mau hidup untuk Engkau. Selama kami hidup di dunia, bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Inilah persembahan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Buat saudara yang sudah menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkan diri saudara untuk dibaptis. Jangan tunda saudara. Daftarkan segera di hotline GBI Philadelphia. Dan setelah itu bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia sudah berikan kehidupan kekal. Mari sekarang kita gunakan hidup ini yang hanya sementara di dunia untuk kemuliaannya. Karena Dia sudah jaminkan kita
kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga nanti. Dan buat saudara yang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan, Kristen lama, pastikan bahwa saudara sudah lahir baru. Bahwa sungguh-sungguh hidup saudara itu bukan lagi inginnya dosa dan dikuasai oleh dosa. Tapi yang ingin saudara lakukan adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin digoda, tapi saudara berusaha menang, mengalahkan godaan. Saudara minta kekuatan dari Tuhan dan saudara terus hidup buat Kristus. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ibadah perayaan Jumat Agung hari ini, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita angkat pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Diala basemaku, diala basindala baku, diala basindala. Yahandala baku, diala basindala baku, diala basindala baku, diala basindala. Oh diala basemaku. Yahandala baku, diala basyahandala baku, diala basindala. Mari kita angkat roti ke atas. Tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini dalam ibadah Jumat Agung ini, kita ingat akan karya salib Kristus itu. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia. Sehingga setiap kali kita datang dalam perjamuan kudus, kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah sediakan, untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, untuk kehidupan kekal yang telah kita terima daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita minta kemurahan anugerah Tuhan. Bahkan kita percaya lewat perjamuan kudus ini, kehidupan iman kita dikuatkan. Kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan semakin kuat. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami umat-Mu bisa beribadah merayakan peringatan Jumat Agung, karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, lanjutkan dan biarkan kami boleh Tuhan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah kami yang sejati. Tuhan, kami belajar dalam hidup ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk karya penebusan yang sudah Engkau kerjakan. Biar Tuhan, kami senantiasa dengan roh yang bernyala-nyala melayani Engkau, melayani jiwa-jiwa, supaya lebih banyak jiwa diselamatkan. Karena kami tahu Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya mengucapkan selamat merayakan ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita umat manusia. Kami juga rindu mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung di ibadah Paskah GBI Philadelphia Blessing Family pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yang diadakan secara onsite di Sentra Philadelphia pada pukul 9.30 dan 11.30 serta di Blessing Center pada pukul 17. Ibadah online Minggu Paskah dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Akhirnya saya Delvina Tandiari mohon undur diri dari hadapan saudara. Dan bersama seluruh aktivis serta para pelayan Tuhan kami mengucapkan selamat memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya anugerah, kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.